Lanjut lagi bosku, episode 32-33. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Arya menatap foto pernikahannya dengan Lea, dan ia mengenang kembali kebersamaan mereka sejak pertama kali mereka bertemu, berkenalan, dan akhirnya bisa sampai di titik sekarang. Sepanjang Arya mengingat, Lea memanglah wanita yang baik. Wanita itu pekerja keras, pintar dan percaya diri. Itulah yang membuat Arya terpesona padanya. Papa. Lamunan Arya buyar saat ia mendengar teriakan Darel. Anak itu nggak bisa, kalau nggak teriak apa. Gumam Arya kesal. La pun segera turun ke dapur, dan betapa terkejutnya pria itu yang melihat Jihan menangis, bahkan Darel juga tampak akan menangis. Arya mempercepat langkahnya dan ia menyadari Chelsea sedang mencubit putri kecilnya. Chelsea. Arya berteriak marah, ia langsung mengangkat Jihan dalam gendongannya. Kamu keterlaluan. Desis Arya, ia melotot tajam pada Chelsea yang kini gelagapan. Mamas, aku nggak berniat kasar, ucap Chelsea mencoba membela diri. Hua, Papa. Jihan memegang pahanya yang dicubit oleh Chelsea. Sakit, sayang. Maafin Papa, iya. Arya langsung mengusap paha Jihan dengan lembut, dan entah kenapa kata maaf itu keluar begitu saja dari B1 birnya. La merasa bersalah karena tidak bisa menjaga putri kecilnya itu, bahkan membiarkan Chelsea melakukan kekerasan fisik, padahal ia dan Lea tidak pernah melakukan itu. Tante Cil jahat. Teriak Darel sembari mengucek matanya. Kami benci Tante Cil. Chelsea semakin gelagapan. Sayang, kamu pup. Tanya Arya yang baru menyadari celana Jihan basah. Jihan mengangguk sambil menangis nyaring. Astagal. Geram Arya. Dari tadi Jihan sudah bilang kalau mau pup. Seru Darel lagi. Tapi Tante Cil tidak mau bawa Jihan ke toilet, Papa. Arya kembali menatap Chelsea dengan tajam. Mas, aku sibuk buatin sarapan untuk mereka, tukas Chelsea penuh penekanan. Arya tak menanggapi ucapan wanita itu, ia hanya melempar tatapan tajam sebelum akhirnya ia membawa Jihan ke toilet. Sudah, sayang, jangan menangis. Pinta Arya dengan lembut. Hiks. Jihan tetap terisak, ia juga memegang perutnya seolah sedang sakit perut. Untuk pertama kalinya, Arya mengurus anaknya yang sudah besar dan buang air besar di celana. Jujur saja, itu membuat Arya merasa jijik. Tapi melihat Jihan yang menangis, hatinya seperti melemah. La membuka celana Jihan dengan pelan-pelan, dan ia tercengang melihat paha Jihan yang memerah, yang artinya Chelsea mencubitnya dengan keras. Papa. Jihan masih merengek. Sakit. Perut, lirihnya sambil memegang perutnya. Tunggu sebentar, sayang, Jihan harus bersihkan diri dulu, kata Arya. Sakit perut, Papa. Jihan memukul pundak Arya, dan tangisnya semakin menjadi. Lia, nanti Papa kasih obat, kata Arya sembari menahan tubuh Jihan yang terus bergerak. Ini jijik sayang, bersihkan diri dulu, ya. Sakit perut, Papa, sakit. Arya berdecak kesal mendengar kalimat yang terus diulang oleh Jihan itu, apalagi anaknya itu mengamuk sambil terus memukulnya. Sementara di bawah, Chelsea mondar-mandir dengan wajah yang terlihat cemas. La sama sekali tidak berniat mencubit Jihan seperti itu, tapi Chelsea merasa lelah sehingga emosinya sangat mudah terpancing. Darel. Panggil Chelsea saat melihat Chelsea hendak pergi ke kamarnya. Darel pun langsung menoleh, dan ia menatap Chelsea dengan kesal. Sayang. Chelsea mendekati bocah itu, ia bahkan berlutut di depan Darel. Tadi tante nggak sengaja cubit Jihan, sayang,
Benaran, ucap Chelsea berusaha meyakinkan Darrell. Tante minta maaf, ya. Dan tolong gak usah kasih tahu Mama, cicitnya dengan ragu. Darrell tak merespon, bocah itu bahkan hanya menampilkan wajah datarnya, dan itu membuat Chelsea semakin cemas. Darrell, Tante janji setelah ini akan merawat kalian lebih baik lagi. Chelsea menyentuh pundak Darrell, tapi anak itu menepis tangannya kasar. Darrell benci sama Tante. Desis Darrell setelah itu ia berlari ke kamarnya. Darrell! Teriak Chelsea sembari berlari mengejar Darrell. Tapi Darrell langsung mengunci pintu kamarnya sebelum Chelsea berhasil mengejarnya. Mas Arya! Panggil Chelsea sembari mengetuk pintu kamar. Sementara Arya masih di kamar mandi, ia sibuk memandikan Jihan yang tidak juga berhenti menangis. Arya sampai tidak tahu harus membujuk anaknya itu seperti apa lagi. Pergi keluar kota sama sekali tidak ada dalam rencana Lea, ia juga merasa keberatan meninggalkan anak-anaknya pada Arya dan Chelsea. Namun, ia sudah menandatangani kontrak bekerja sebagai asisten Farel, dan ia harus tetap profesional. Untuk mengurangi kecemasannya, Lea meminta ibu mertuanya agar menginap di rumah. Kamu kelihatannya cemas banget, Lea, kata Farel. Aku kepikiran sama anak-anak, jawab Lea. Dulu aku memang sering meninggalkan mereka sama kakek neneknya, tapi selama 4 tahun terakhir, aku nggak pernah jauh dari mereka. Jadi aku benar-benar cemas sekarang. Aku yakin pasti ibu mertua kamu jagain mereka kok, kata Farel. Lea hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Kini mereka sedang dalam perjalanan ke hotel, dan 1 jam lagi Lea harus menemani Farel memeriksa proyek yang sedang berlangsung di kota itu. Sesampainya di hotel, mereka masuk ke kamar masing-masing. Farel langsung video call dengan istrinya. Sudah sampai? Tanya Carol sambil tersenyum lebar. Sudah, sayang, jawab Farel sembari menunjukkan kamar hotelnya. Katanya ini hotel terbaik di sini, tapi aku nggak suka kamarnya, ujar pria itu. Kenapa? Kelihatannya besar, kata Carol. Karena nggak ada kamu, sahut Farel yang seketika membuat istrinya itu tertawa. Berbeda dengan Arya, Farel sangat tahu cara menjaga diri, istri dan juga rumah tangganya. Dan istri-istrinya sama punya karir, mereka saling mendukung, dan saling terbuka satu sama lain. Rumah tangga mereka harmonis, tapi sayang sekali mereka tak kunjung dikaruniai buah hati. Sementara di kamar yang berbeda, Lea kini menelepon ke rumah, tapi tidak ada yang menjawab, membuat ia merasa cemas. La pun menelepon ponsel Arya, tapi juga tak ada jawaban. Mereka pada kemana sih? Gumam Lea. Apa jalan-jalan keluar? Arya tidak tahu harus berbuat apa saat Jihan terus mengeluh sakit perut, alhasil ia pun langsung membawanya ke dokter langganan Lea untuk memeriksa anak-anaknya. Sepertinya Jihan salah makan, Pak Arya, kata dokter. Dia makan apa saja pagi ini? Hanya susu, jawab Arya sembari mengusap punggung Jihan yang kini tertidur dalam gendongannya. Jihan hanya minum susu coklat, apa dia minum susu lain pagi ini? Seperti susu kental manis yang tidak biasa dia minum. Tanya dokter lagi. Arya langsung teringat dengan Chelsea yang tadi terlihat memaksa Jihan minum susu tadi. Sepertinya dia minum susunya Darrell, lirik Arya kemudian. Eps 33. Chelsea hanya bisa mondar-mandir di kamarnya, sesekali ia mengintip keluar lewat jendela, berharap Arya segera pulang, dan tentu ia juga sangat berharap Jihan baik-baik saja. Sementara Darrell menangis sendirian di kamarnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan Jihan apalagi dia tahu adiknya itu tidak bisa minum susu yang dia minum.
Mama. Gumam Darel, ia teringat dengan ibunya. La pun segera mencari buku catatan kecil yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Di buku itu terdapat nomor telepon Lea maupun keluarga yang lain. Catatan nomor telepon itu Lea berikan pada Darel untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu, dan Darel tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah menemukan nomor telepon Lea, Darel langsung menghubunginya ibunya itu dari telepon rumah. Mama. Rengek Darel setelah panggilan terjawab. Darel. Terdengar suara cemas Lea dari seberang telepon. Kamu kenapa, sayang? Papa mana? Dari tadi mama telepon papa tapi nggak dijawab. Papa ke rumah sakit, bawa Jihan. Mama, jawab Darel yang kini mulai terisak. Ke rumah sakit bagaimana? Pekik Lea. Jihan kenapa? Darel. Dicubit sama Tante Cil, terus dipaksa minum susu yang sama kayak susu Darel. Dicubit. Pekik Lea lantang sampai membuat semua orang menatapnya. Saat ini ia dan Farel ada di restoran hotel. Siapa yang dicubit, Lea? Tanya Farel cemas. Jihan dicubit Chelsea, jawab Lea yang membuat Farel juga melotot terkejut. Mama, Tante Cil jahat, kami nggak mau tinggal sama Tante Cil. Hati Lea seperti diremas mendengar sang putra yang merengek, dan ia merasa bersalah karena sudah menempatkan Chelsea di rumahnya, sehingga wanita itu bisa melakukan kekerasan secara fisik seperti ini. Maafin Mama, sayang, lirih Lea dengan mata yang berkaca-kaca. Seharusnya Mama nggak minta dia tinggal sama kita, Mama minta maaf ya, nak. Mama nggak salah, jawab Darel. Kami sayang Mama, Mama nggak salah. Tante Cil aja yang jahat, oceh Darel. Begini saja, Mama akan meminta Papa untuk mengantar kalian ke rumah kakek dan nenek. Kalian tinggal di sana sampai Mama pulang, oke? Kekek sama nenek suruh ke sini saja, Mama. Pinta Darel. Ya udah, Mama telepon mereka dulu, sayang. Darel tolong jaga adikmu ya, nak. Iya, Mama, jawab Darel. Laporkan saja ke polisi, Lea, saran Farel setelah wanita itu selesai berbicara dengan Darel. Ini sudah termasuk tindak kekerasan pada anak, nggak bisa dibiarin. Ini salahku, Rel, jawab Lea lemah. Seharusnya aku nggak perlu melakukan hal seperti ini, anakku yang jadi korban. Darel dibentak, Jihan dicubit, bahkan dipaksa minum susu. Padahal Jihan nggak cocok minum susu seperti itu, dia pasti sakit perut. Besok pagi kita pulang, kata Farel yang membuat Lea terkejut. Tapi pekerjaan kita selesaikan semuanya hari ini, bagaimanapun anak adalah yang terpenting, kan? Lea mengangguk sambil mengulum senyum, tapi mengingat kembali aduan Darel tadi membuat Lea kembali kesal. Aku mau ke kamar sebentar, kata Lea kemudian pada Farel, dan teman sekaligus bosnya itu mempersilakan. Sesampainya di kamar, Lea kembali mencoba menghubungi Arya, dan kali ia panggilannya dijawab. Lea. Suara Arya terdengar lemas di telepon. Kamu kemana tadi? Bentak Lea tanpa basa-basi. Kamu biarin selingkuhan kamu itu menyiksa anakku sampai masuk rumah sakit. Lea berteriak sambil menangis. Arya baru saja sampai di rumah, ia langsung menidurkan Jihan di kamarnya, dan bersamaan dengan itu ia mendapatkan telepon dari istrinya. Chelsea menghampiri Arya, tapi pria itu langsung bergegas ke kamarnya apalagi setelah ia mendengar bentakan Lea. Maafin aku, Lea, lirih Arya. Lia, sudah sepantasnya kamu minta maaf, karena kamu nggak bisa jadi ayah yang baik, geram Lea penuh kemarahan. Lupakan soal perjanjian yang aku buat,
suruh selingkuhan kamu itu keluar dari rumahku sekarang juga. Dan silakan kalian lanjutkan perselingkuhan kalian, aku nggak peduli. Mau kalian nikah, berpesta, hidup menderita, bahagia, atau mati sekalian. Aku nggak peduli. Arya terperangah mendengar kemarahan Lea, dan ia bisa mengerti kemarahan istrinya itu. Bahkan, kini mata Arya sudah berkaca-kaca. Apalagi mengingat bagaimana tadi Jihan menangis karena sakit perut, dan Arya masih sempat kesal pada bocah itu karena tidak kunjung diam. Padahal, anaknya pasti sangat sakit. Lia, aku akan menyuruh Chelsea pulang, sahut Arya sembari mengucek matanya. Aku akan telepon mama dan papa, biar mereka yang mengurus anak-anakku karena kamu nggak becus jaga mereka. Seharusnya aku nggak tinggalin anak-anakku sama orang seperti kalian. Lea, aku tahu aku salah, ujar Arya penuh penekan. Aku mohon udah marahnya, sayang. Udah kamu bilang, Mas. Lea kembali membentak yang langsung membuat Arya terkesiap. Darel dibentak sama dia, aku sudah berbesar hati memaafkan wanita simpananmu itu. Tapi Jihan. Dia paksa Jihan minum susu, terus dicubit, dia itu perempuan atau bukan? Arya tak bisa menjawab, ia hanya bisa terduduk lesu mendengar luapan kemarahan Lea. Besok pagi aku akan pulang, dan aku mau wanita itu sudah angkat kaki dari rumahku sebelum aku sampai di rumah.